Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati, bersyukur kepada Tuhan kembali kita boleh dipertemukan dalam renungan malam Resort GKS Sampit edisi Kamis tanggal 20 Oktober tahun 2022. Bersama Bapak Ibu sesuai dengan nas Almanak GKE, mari kita melihat dan membuka firman Tuhan dari 2 Timotius pasalnya ketiga ayatnya pertama sampai yang ke-9. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur sebab Engkau baik di dalam hidup kami. Terima kasih penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Terima kasih kembali kami boleh dipertemukan. Karena pada hari ini Tuhan, kembali kami akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Maka dari itu, mari Roh Kudus Tuhan memberikan kami hikmat, akal, pengertian. Sehingga firman Tuhan yang akan kami dengar dan kami renungkan pada hari ini, boleh sungguh-sungguh kami mengerti, boleh sungguh-sungguh kami paham. Sehingga firman Tuhan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Saya mengambil tema dalam renungan kita pada hari ini, yaitu kuat melawan keinginan daging. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasih dan diberkati, firman Tuhan bagi kita pada hari ini berisikan tentang pengajaran Rasul Paulus kepada Timotius, yang mana akan menceritakan bagaimana sikap hidup orang-orang pada akhir zaman. Di sana jelas juga digambarkan, walaupun secara umum ditunjukkan kepada setiap manusia, tapi juga digambarkan bagi orang-orang yang percaya, di mana mereka lebih senang hidup di dalam keinginan daging. Mereka lebih mencintai uang, mereka lebih menyukai diri sendiri, mereka lebih menyukai hawa nafsu, hidup di dalam pengkhianatan, dan hidup di dalam dosa. Kemudian gambaran juga ditunjukkan melalui cerita di dalam Perjanjian Lama, di mana ada 2 orang bernama Yanis dan Yabres. Pada saat itu mereka meragukan kuasa yang ditunjukkan oleh Musa ketika Musa menampilkan 10 tulah kepada bangsa Mesir. Mereka membuktikan bahwa ilmu-ilmu sihir juga dapat melakukannya. Padahal apa yang dilakukan oleh Musa pada saat itu, semuanya berasal daripada Tuhan. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang menunjukkan melalui perantaraan Musa. Namun pada akhirnya mereka pun mendapatkan masalah. Mereka pun mengalami penderitaan melalui 10 tulah yang telah ditunjukkan Allah melalui Musa. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, itu semua merupakan gambaran yang jelas bagaimana seorang atau orang-orang yang mengeraskan hati tidak ingin mendengar ajaran, tidak ingin membuka hati menerima didikan, dan terus menolak untuk percaya. Inilah hal yang digambarkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius berkaitan dengan sikap dan perilaku orang-orang pada akhir zaman. Namun Rasul Paulus mengingatkan Timotius untuk tetap bertekun, untuk tetap bersabar di dalam iman pengharapan sesuai dengan apa yang Rasul Paulus ajarkan kepada Timotius. Bisa dilihat Bapak Ibu pada 2 Timotius pasal 3 ayat 10. Nah, Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jika firman Tuhan berbicara tentang akhir zaman, apakah kita sekarang telah mengalami dan merasakan? Mungkin saja pada saat ini kita sudah merasakan hal-hal yang demikian. Atau kita melihat orang-orang sekitar kita melakukan keinginan-keinginan daging. Atau bisa saja kita menjadi pelaku di dalam contoh dan sikap yang telah digambarkan oleh Rasul Paulus. Walaupun jika kita berbicara tentang akhir zaman, kita tidak tahu masanya tiba itu kapan. Namun Paulus tegaskan dan tekankan bahwa jika masa ini tiba,
Itu merupakan masa yang sukar, masa yang sulit, masa yang mendatangkan penderitaan, siksa dan sakit. Namun satu hal Paulus tekankan, bahwa jangan sampai kita menjadi orang-orang yang demikian. Jangan sampai kita terpengaruh dengan gaya hidup yang lebih cenderung senang dengan keinginan daging. Mari kita belajar melalui ajaran Rasul Paulus kepada Timotius, agar kita bertekun dan bersabar dalam masa-masa yang akan datang. Pada masa yang akan datang akan banyak sekali kesukaran yang kita alami. Namun jangan sampai masa kesukaran ini atau masa pada akhir zaman ini membuat kita lupa untuk memperbaiki diri, untuk berbenah diri. Kita lupa bahwa Tuhan Yesus telah menjadi jalan bagi kita untuk mendapatkan kehidupan yang kekal, mendapatkan kebahagiaan, sukacita dan damai sejahtera. Dan jangan sampai sikap hidup yang digambarkan Rasul Paulus ini melekat dan menjadi gaya hidup orang kita selaku orang percaya. Tetapi mari kita ubah, dan biarlah firman Tuhan yang kita baca dan kita renungkan menjadi peringatan bahwa kita harus waspada, bahwa kita terus harus berjaga-jaga untuk memperbaiki diri kita supaya kita tidak terpengaruh dan tidak hidup sesuai dengan keinginan daging, melainkan kita mampu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup di dalam kebenaran dan kasih, dan lebih lagi kita memiliki iman pengharapan kepada Tuhan yang telah memberikan jalan menuju hidup yang kekal. Tuhan memberkati kita dan memampukan kita untuk mengerti firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, firman-Mu kembali boleh diperdengarkan. Kembali kami diingatkan untuk terus waspada, untuk berjaga-jaga pada masa-masa yang akan datang, di mana kami terus ingin memiliki pengharapan, ingin terus dikuatkan, dikokohkan, agar kami yakin dan percaya bahwa keselamatan, bahwa sukacita dan damai sejahtera hanya berasal daripada Tuhan. Walaupun masa kesukaran akan tiba, walaupun tantangan di masa yang akan datang penuh cobaan, tapi kami akan percaya Tuhan senantiasa menguatkan dan memampukan kami. Terima kasih ya Tuhan, meteraikan firman-Mu ini biar menjadi suluh pelita dalam kehidupan kami. Tuhan senantiasa memberkati hidup kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.